Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kodifikasi akad dan produk bank syariah. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Anggita Faradila, NPM 1851020243 dari kelas C Perbankan Syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank di mana seluruh prinsipnya sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah di sini melakukan sebagai lembaga intermediasi di mana dia melakukan kegiatan menyalurkan jasa, menyalurkan dana, dan menghimpun dana. Dari proses penghimpunan dana ini diperoleh dari para nasabah yang kelebihan dana atau para penabung, lalu menyalurkan dana kepada para peminjam yang kekurangan dana. Bank di sini sebagai mediator. Kegiatan yang pertama yaitu penghimpunan dana. Pada penghimpunan dana di sini bank sebagai mudorib, sedangkan sohibul malnya adalah para nasabah. Pada kegiatan ini bank mencari dana dari para deposan yang dimana akan disalurkan kepada para kreditur. Sumber-sumber dana pada penghimpunan dana di sini berasal dari produk, tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan pada proses penghimpunan dana ini juga sumber dananya berasal dari akad, mudharabah, dan wadiah. Pada sumber dana yang berasal dari menghimpun dana yaitu dari akad mudharabah. Mudharabah sendiri merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak, antara mudorib dan sohibul mal, di mana mudorib di sini adalah bank dan sohibul malnya adalah nasabah. Pada akad kerjasama ini, mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah di mana bank diberi kebebasan oleh nasabah untuk mengelola dananya, sedangkan pada mudharabah muqayyadah bank diberi syarat-syarat tertentu di mana bank tidak bebas dalam mengelola dananya. Pada akad mudharabah muqayyadah di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah muqayyadah on balance sheet dan mudharabah muqayyadah off balance sheet. Pada mudharabah muqayyadah on balance sheet di sini bank sebagai pengelola di mana aset dan kewajiban dimasukkan ke dalam neraca, sedangkan pada mudharabah muqayyadah off balance sheet bank di sini hanya sebagai perantara di mana aset dan kewajiban tidak boleh dimasukkan ke dalam neraca. Baiklah, yang kedua yaitu penyaluran dana. Penyaluran dana di sini dibagi menjadi 4, yaitu penyaluran dana jual beli, penyaluran dana syirkah atau kerjasama bagi hasil, penyaluran dana jasa, dan penyaluran dana sewa menyewa. Yang pertama adalah prinsip jual beli atau bai. Di sini terdapat 3 akad, yaitu akad murabaha, akad salam, dan akad istisna. Akad murabaha adalah akad jual beli di mana bank memberitahukan harga sesungguhnya dari barang tersebut, dan antara pembeli dan penjual terdapat nisbah dan keuntungan yang didapat oleh bank sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua yaitu akad salam. Akad salam yaitu akad jual beli di mana barang yang ingin dibeli belum ada. Jadi bank memesan barang tersebut. Di sini bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dan ketiga adalah akad istisna. Istisna adalah akad jual beli di mana pemesanan barang tertentu dengan persyarat yang diajukan. Pembayaran dilakukan pada awal atau pada saat pengiriman sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu prinsip syirkah atau bagi hasil. Pada prinsip ini terdapat 2 akad, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pemilik dana sebagai sohibul mal dan sebagai pengelola disebut sebagai mudorib. Sedangkan pada akad musyarakah yaitu akad kerjasama di mana kedua belah pihak ini sebagai sohibul mal dan juga kedua belah pihak ini sebagai mudorib. Jadi dua-duanya sebagai mudorib dan sohibul mal. Yang ketiga yaitu prinsip sewa menyewa. Di sini menggunakan akad ijarah, yaitu
berpindahnya kemanfaatan pada suatu barang kepada pihak yang ingin meminjam barang itu. Di sini barang yang disewa dapat dibeli dengan menggunakan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Keempat yaitu dengan prinsip akad pelengkap. Pada akad pelengkap ini terdapat 5 akad, yaitu yang pertama akad al-hiwalah, yaitu akad ahli utang piutang. Yang kedua akad qard atau pinjaman. Yang ketiga akad rahan atau gadai. Dan keempat wakalah, yaitu perwakilan. Dan kelima kafalah adalah akad garansi bank. Yang ketiga adalah produk bank syariah, di mana pada produk bank syariah di sini bank memberikan layanan dan menerima imbalan dari jasa di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pada produk jasa perbankan ini terdapat 8 akad, yaitu yang pertama al-hiwalah, yaitu akad ahli utang piutang. Yang kedua akad qard pinjaman. Yang ketiga akad rahan, yaitu gadai. Yang keempat akad wakalah, yaitu perwakilan. Kelima akad kafalah, yaitu garansi bank. Yang keenam sarf, yaitu jasa perbankan di mana jual beli valuta asing. Yang ketujuh wadiah, yaitu titipan. Dan 8 ijarah sewa menyewa. Di sini saya mengambil contoh Bank Syariah Mandiri KCP Blitar dengan produk tabungan mabrur, yaitu produk tabungan mabrur adalah produk tabungan di mana dalam bentuk mata uang rupiah untuk mempermudah pelaksanaan haji dan umroh dengan sesuai prinsip syariah dan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Pada tabungan mabrur ini terdapat persyaratan, yaitu seperti melampirkan identitas, yaitu KTP atau SIM, dan memberikan fotokopiannya. Yang kedua yaitu melampirkan KK atau akte kelahiran dengan melampirkan fotokopiannya. Yang ketiga melampirkan fotokopian NPWP. Keempat mengisi form aplikasi rekening yang telah diberikan. Keempat, saldo minimal untuk pembukaan tabungan mabrur sebesar Rp100.000. Saldo untuk selanjutnya Rp100 dengan minimum Rp100. Dan saldo yang akan didaftarkan kepada Sistohat sebesar Rp25.100.000 sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Saldo ini tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi BPIH. Skema untuk pembukaan rekening tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Blitar. Yang pertama yaitu nasabah menyiapkan semua persyaratan yang telah diberitahukan oleh bank, lalu datang ke bank dan akan diarahkan kepada customer service, di mana customer service ini akan membantu nasabah untuk membuka rekening tabungan mabrur. Yang ketiga yaitu customer service akan memeriksa semua kelengkapan data-data dan membuka tabungan mabrur. Yang keempat, customer service akan mencatat nomor rekening CIF nasabah. Yang kelima, customer service akan menempelkan signatur bank ke buku tabungan rekening. Yang keenam, customer service akan memberikan data-data nasabah kepada supervisor untuk proses pembukaan rekening tabungan mabrur. Dan yang ketujuh, customer service akan memberikan buku tabungan dan buku tabungan mabrur sudah bisa diproses dan bisa dipakai oleh nasabah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.